Ini memang benar-benar ada nyatanya. Pertama saya kan kurang yakin untuk transfer segala macam, karena takut trauma untuk kejadian yang pertama kali itu. Tapi sekarang saya udah bertatap muka, udah datang ke kantornya, tempat prakteknya kan, bahkan udah makan bersama sama Mas Rohan tadi. Ini saya kan baru yakin bahwa kantor prakteknya ini resmi kan, ada izinnya, udah itu ada apalagi, pokoknya enggak main tipu-tipu lagi kan kayak gitu. Artis, pejabat juga ke sini. Ya, Baik. ini saya juga pernah banyak dilihat di sini kan, dia foto bersama Mas Tukul, sama Deddy Corbuzier, sama Dewa Persi kayak gitu kan. Yang barusan saya sendiri kan foto sama Kang Ruskan, bukan kayak tadi kan di foto aja nggak mau, yang kejadian saya beberapa bulan yang lalu. Ya sekedar itu aja cerita singkat daripada saya supaya kan tidak terjadi korban-korban yang selanjutnya seperti kami ini. Baik Pak Joko. Jadi ceritanya si Pak Joko ini seorang yang dianggap guru itu, ciri yang pertama diajak foto tidak mau. Jadi ini kan sudah mencurigakan. Kalau memang beliau niat menolong dan memang punya ilmu gaib atau apa, ya sewajarnya, namanya orang kenal, diajak foto kan harusnya mau. Tapi si penipu ini diajak foto tidak mau. Yang kedua, diajak ke hotel ya Pak. Ketemunya di hotel dan sering ditinggal. Ya, diceritain Pak yang di hotel itu. Yang di hotel itu katanya kan kapan malam-malam itu kami ditinggal, katanya dia ini katanya ke tempat makom, katanya kan ke tempat makom untuk ritual katanya kan. Udah itu saya minta, Mas katanya, saya ke alamat kamu aja, ke rumahmu aja, nggak bisa ke rumah saya katanya, orangnya lagi ramai. Alasannya kayak gitu terus kan, sampai kami pulang nggak tahu alamatnya, nggak tahu, ditinggal pergi, ditelantarkan gitu. Ya, nggak ada alamat, nggak ada kantornya itu. Ya, jadi orang yang mengaku punya ilmu gaib ini atau uang gaib itu, satu, ditanya alamat rumahnya tidak dijawab, tidak punya kantor, alamat rumah tidak punya, terus di foto juga tidak mau ya. Kalau ketemu pun sebentar, jadi di hotel ditinggalin, beliaunya pergi. Terus malah yang terakhir setelah dibayar 25 juta dua kali ya, dua orang, jadi 50 juta ditelantarkan. Sampai beliau mau pulang ke Sumatera saja nggak ada uang ya, karena kehabisan begitu. Jadi ada perilaku yang sangat tidak baik, sampai menelantarkan, meninggalkan tanpa pesan, tanpa kehormatan, dan memang sudah terlihat menipunya dari awal. Dari mana tadi? Kantornya tidak punya, fotonya juga tidak mau difoto. Beda kalau dari kita. Jadi kalau kita ada izin resminya, kita ada kantornya, orang bisa ketemu saya kapan saja, buat video bareng ayo, buat foto bareng ayo, kita bertanggung jawabnya jelas. Dan si penipu ini sudah ada gelagat dari awal, sudah tidak tanggung jawab dan tidak jelas. Jadi ditanya namanya juga bisa berubah, alamatnya nggak jawab ya. KTP-nya saya nggak lihat. KTP-nya juga diminta, dia juga nggak memperlihatkan gitu. Dan seperti ini banyak yang terjadi di luar sana. Makanya saya ingatkan saudaraku semua, Pak Joko ini ya nama samaran dari Sumatera Selatan, mau berbagi cerita, tujuannya adalah bahwa jangan sampai ada orang lain yang juga ikut jadi korban seperti beliau dan temannya gitu. Dijanjikan uang 10 miliar dengan 25 juta, itu tidak masuk akal, dan itu tidak ada seperti itu. Ujung-ujungnya penipuan. Faktanya kalau dia memang punya uang gaib, harusnya dia sudah kaya toh. Itu harusnya dia sudah kaya raya, dia nggak butuh uang 25 juta. Kalau memang orang punya ilmu uang gaib, nggak mungkin dia minta mahar atau minta sesajen atau apapun. Itu fakta bahwa ini sudah jelas unsur penipuan dari awal. Makanya hati-hati saudaraku semua yang di sana, kalau ada yang menawarkan ya, ada yang menawarkan seperti itu, uang gaib atau hibah gaib
atau penggandaan uang. Sudah saya sampaikan bahwa kebanyakan penipuan. Maka dari itu tamu-tamu saya, murid-murid saya yang datang ke sini, kalau ada kisah yang perlu disampaikan supaya buat pelajaran masyarakat, kita minta waktunya. Dan terima kasih Pak Joko atas waktunya mau berbagi kisah kepada kita sebagai saksi bahwa di luar sana banyak penipuan yang mengatasnamakan uang gaib, uang penggandaan dan lain sebagainya atau bank gaib. Dan saya ulangi, kebanyakan penipuan dan itu tidak ada. Namun kalau ilmu justru malah ada. Jadi ilmu kekayaan, ilmu pesugihan itu ada. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu. Dan ilmu itu rezekinya dari bisnis, dari bekerja, dari usaha. Nah, beliau ini punya toko, maka saya bimbing supaya tokonya maju, supaya laris, supaya bisa kaya dari toko, dari usaha, dari jualan. Jadi dukungan saya adalah berjualan, berbisnis, ya, gitu. Jangan cari uang gaib, tapi carilah ilmu kekayaan, ilmu pesugihan, membuat orang kaya, membuat orang sugih dengan ilmu dan berbisnis. Jadi dua-duanya dilakukan. Dengan mengamalkan ilmu kekayaan atau ilmu pesugihan, itu adalah usaha batiniah, usaha spiritual. Lah, dengan usaha keras, punya bisnis, dengan cerdas, usaha yang nyata, punya toko atau bisnis apapun, itu sebagai usaha lahiriah. Usahanya nyata. Jadi dohir dan batin bekerja sama seimbang. Itu yang bisa membuat orang kaya. Terima kasih, saya dan Pak Joko. Salam sukses untuk Anda, semoga mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala.